Di tengah keriuhan dan kegelisahan umat manusia, terdapat pencarian yang tak henti-hentinya dilakukan untuk menemukan lokasi keberadaan Dajjal, sosok misterius yang dikaitkan dengan kehancuran dan kesesatan. Namun sejauh ini, upaya tersebut belum sepenuhnya memuaskan. Maka dari itu, sekarang kita akan menguak rahasia di balik munculnya Dajjal, dengan petunjuk kunci yang ditemukan dalam kitab suci dan naskah kuno. Salah satu petunjuk yang menarik perhatian, adalah Istana Iblis, sebuah tempat yang jika sudah ditemukan, maka lokasi Dajjal jadi mudah untuk ditemukan. Dalam upaya mencari kebenaran yang sesungguhnya, mari kita menelusuri jejak-jejak yang tertinggal dalam manuskrip kuno, hadits Nabi Muhammad, serta kitab Weda. Dan ternyata, petunjuk-petunjuk itu mengarahkan kita pada satu tujuan yang mengejutkan, yakni Nusantara, tanah air yang menjadi saksi sejarah berbagai perjalanan manusia, dan tempat di mana makna kehidupan akan terungkap. Disadari atau tidak, ternyata masih banyak di antara kita yang gagal faham, dan tidak mampu menemukan substansi dari sosok Dajjal, hanya karena Dajjal tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Bagi umat Islam, istilah Dajjal, sebenarnya bukanlah sebuah istilah yang asing, karena disebutkan secara gamblang dalam hadits-hadits yang membahas tentang akhir zaman, dan juga disebutkan dalam kepustakaan Jawa Pasca Islam, seperti misalnya naskah Jangka Jayabhaya. Namun bagi umat Kristen, istilah Dajjal ini justru menjadi istilah yang tidak familiar, dan bahkan terdengar asing sama sekali, padahal istilah Dajjal dalam bahasa Arab, merupakan kata serapan dari bahasa Syro-Aramaik Daggala, yang berarti palsu, penipu, pembohong, atau pendusta. Bahasa Syro-Aramaik adalah perkembangan dari bahasa Aramaik yang menjadi bahasa sehari-hari yang digunakan oleh Yesus, Sang Mesias. Bahasa Aramaik sendiri telah menjadi kosakata umum di Timur Tengah selama lebih dari 400 tahun lamanya, sebelum Al-Quran diturunkan. Perlu dicatat, bahwa kata Daggala dalam bahasa Syro-Aramaik, kemudian diterjemahkan ke dalam teks asli Perjanjian Baru berbahasa Yunani menjadi kata pseudo yang berarti palsu muncul sebanyak 2 kali, dan kata anti yang berarti lawan muncul sebanyak 5 kali, yaitu 1 kali dalam bentuk jamak antichristo yang berarti banyak antikristus, dan 4 kali dalam bentuk tunggal antichrist yang berarti seorang antikristus. Keduanya dalam teks Perjanjian Baru Peshitta berbahasa Aramaik disebut Meshihe Daggale, yang berarti Mesias palsu. Kata Meshihe Daggale inilah, yang kemudian diserap ke dalam bahasa Arab menjadi Al-Masih Dajjal, sebagaimana disebutkan dalam hadits tentang berlindung dari fitnah Dajjal. Ada yang perlu digarisbawahi dengan kalimat Dajjal ini, di mana Rasulullah menyebut Dajjal dengan gelar Al-Masih. Padahal di dalam Al-Quran, kata Al-Masih itu merupakan gelar yang melekat pada Nabi Isa, sebagaimana disebut sebanyak 11 kali di dalam 9 ayat di dalam Al-Quran dengan diksi kata Al-Masih Isa ibnu Maryam. Bahkan dalam teks Alkitab Perjanjian Baru juga dinyatakan, bahwa Yesus adalah Mesias, yang berarti Sang Mesias. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa Dajjal juga digelari sebagai Al-Masih? Apa sebetulnya arti dari kata Al-Masih? Dikutip dari kitab Asyratus Sa'ah karya Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabel, dijelaskan oleh Abu Abdillah Al-Qurtubi bahwa kata Al-Masih, memiliki variasi turunan kata sebanyak 23. Umumnya, ulama tafsir menyatakan, bahwa akar kata Al-Masih adalah masaha, yang berarti mengusap. Dari sini, kata Al-Masih mengikuti wazan failun yang bisa dimaknai sebagai isim failun atau pelaku, ataupun isim maf'ulun atau objek. Jika kata Al-Masih dimaknai sebagai pelaku, maka gelar Al-Masih untuk Nabi Isa, menurut kitab Lisanul Arab, merujuk pada salah satu mukjizat beliau saat mengusap setiap orang yang sakit dan langsung sembuh. Sedangkan gelar Al-Masih untuk Dajjal, merujuk pada kemampuan Dajjal yang seperti kemampuan Nabi Isa, namun jumhur ulama mengatakan, kalau kemampuan Dajjal itu merupakan sihir. Akan tetapi, jika kata Al-Masih dimaknai sebagai objek, maka gelar Al-Masih untuk Nabi Isa, dimaknai sebagai sosok yang telah diusap, dalam artian dihapus dosa-dosanya, sebagaimana dinyatakan oleh Al-Hafiz Abu Nuaim dalam kitabnya Dalail An-Nubuwah. Sedangkan gelar Al-Masih untuk Dajjal, kitab Jami' Al-Ushul, dimaknai sebagai sosok yang telah diusap, dalam artian dihapus sebelah matanya. Selain itu, beberapa ulama tafsir juga mengatakan, bahwa akar kata Al-Masih adalah Masiha, yang berasal dari kata Sa'ahayasi Husya'ahatan, yang berarti mengembara. Jika Al-Masih dimaknai dengan pemaknaan ini, maka gelar Al-Masih untuk Nabi Isa, dalam kitab Lisanul Arab disebutkan berkaitan dengan sejarah Nabi Isa yang selalu mengembara sambil berdakwah kepada Bani Israel. Sedangkan gelar Al-Masih untuk Dajjal, berkaitan dengan kisah Dajjal yang juga gemar mengembara dan mendatangi seluruh wilayah di penjuru bumi dengan sangat cepat.
Sementara kata Dajjal, berasal dari kata Dajalu, yang berarti mencampur adukan, yang maknanya adalah Dajjala Ibza ala bisa wa mawah, yang berarti merancukan dan mengaduk-aduk. Sampai di sini kita akhirnya menjadi paham, bahwa ternyata ada dua makhluk yang bergelar Al-Masih, yakni Nabi Isa dan Dajjal, yang keduanya akan bertemu di akhir zaman, dan berakhir dengan terbunuhnya Dajjal. Sayangnya, banyak orang yang masih memiliki pemahaman, bahwa Dajjal hanya menjalankan perannya di akhir zaman saja, padahal bukan seperti itu. Satu-satunya literatur yang menjelaskan asal-usul Dajjal dengan lengkap, bersumber pada manuskrip kuno yang ditemukan oleh seorang petani di Palestina, yang kemudian diserahkan kepada seseorang bernama Azad bin Harim bin Syafur di kota Quds, Palestina. Manuskrip kuno ini ditulis dengan huruf Aram kuno, dan diperkirakan berumur sekitar 4 abad sebelum diutusnya Nabi Musa. Potongan manuskrip kuno ini dikumpulkan, diteliti dan dibukukan oleh Muhammad Isa Daud, yang kemudian ditulis menjadi sebuah buku yang berjudul Dajjal akan keluar dari segitiga Bermuda. Dalam buku tersebut Muhammad Isa Daud menyatakan, pulau yang didiami oleh Dajjal, dikenal dengan nama Jazirah Atesu Ar-Rahib wa Ad-Dabbah Al-Halba, yang berarti pulau yang dihuni ular yang mengerikan dan binatang dabbah yang berbulu lebat. Binatang dabbah yang berbulu lebat inilah, yang telah menjaganya dan dapat bercakap-cakap selayaknya manusia. Selanjutnya, di dalam manuskrip kuno itu disebutkan, saat anak itu berusia 8 tahun, matanya terbuka, dan dia menyadari keberadaannya sendiri di pulau tersebut. Dia bertemu dengan binatang berbulu lebat yang bisa berbicara. Binatang itu memberitahunya, bahwa dia adalah anak yang selamat dari gempa di negeri Samirah, dan dibawa ke pulau itu oleh malaikat. Binatang itu mendorongnya untuk menjadi muslim yang taat kepada Tuhan. Seiring waktu, anak itu tumbuh dan menyadari bahwa dia memiliki kelebihan yang mirip dengan mukjizat Nabi Isa. Dia diperbolehkan meninggalkan pulau untuk mencari kebenaran tentang dirinya, dan memilih sampai Nabi terakhir datang. Dajjal yang telah dewasa itu keluar pulau untuk mengunjungi negeri nenek moyangnya, Samirah, dan kemudian pergi ke Mesir. Di sana, ia melihat seorang anak yang diambil dari sungai Nil, dan dipelihara dalam istana raja. Pada saat itu, Nabi Musa tumbuh dewasa dan menjadi nabi. Dajjal dewasa tertarik dengan mukjizat Nabi Musa, dan ingin menyelidiki tentangnya. Ia menemui Nabi Musa, dan mengungkapkan kesamaan mereka sebagai keturunan Nabi Yakub bin Nabi Ishak. Bahkan, Dajjal dewasa menyaksikan peristiwa keluarnya Bani Israel dari Mesir, dan bergabung bersama mereka. Kemudian kaum Nabi Musa disesatkan oleh Dajjal, dengan membuat patung sapi yang bisa hidup dan bersuara. Apa yang dikisahkan dalam manuskrip kuno ini, ternyata memiliki kemiripan kisah di dalam Al-Quran, di mana ketika Nabi Musa mendapat berita dari Allah bahwa kaumnya sedang disesatkan oleh Samiri, maka Nabi Musa segera berbalik dan menemui kaumnya dalam keadaan marah. Lalu Nabi Musa bertanya kepada Samiri apa alasannya melakukan hal tersebut. Muhammad Isa Daud menyatakan, bahwa dalam manuskrip kuno, jejak Rasul dalam surat Toha, mengacu pada sebuah batu besar yang ditulis oleh Malaikat Agung. Dajjal dewasa atau Samiri, selalu membawa tanah semacam tinta, dan mencampurnya dengan emas untuk membuat patung sapi yang tampak hidup dan bersuara. Nabi Musa menyadari, bahwa ia berhadapan dengan Dajjal, dan hanya menyuruh Samiri pergi, karena Nabi Musa tidak bisa membunuh Samiri. Pertanyaannya, mengapa dalam surat Toha, Allah menyebut Dajjal dengan nama Samiri? Apakah Samiri ini adalah nama Dajjal yang sebenarnya? Muhammad Isa Daud menuliskan, Iblis dan Dajjal melakukan perjanjian, bahwa mereka adalah satu makhluk, di mana Dajjal terlihat sedangkan Iblis tak terlihat untuk membingungkan umat Islam, dan mengunggulkan umat Yahudi sebagai umat terbaik. Selanjutnya juga tertulis, bahwa Iblis menyatakan kemenangan dan kecerahan, berharap dapat melaksanakan rencananya atas anak cucu Adam. Ia mengumpulkan jin kafir dan setan dunia, menyampaikan pidato mengenai Dajjal. Ia menjelaskan, bahwa Samiri adalah sahabat dan saudara kembarnya, yang namanya disingkat menjadi Sem. Dajjal dipanggil Paman Sem, dan dianggap pemberi syafaat oleh Iblis. Iblis mengajak untuk merayakan, dan memulai era baru untuk menguasai manusia demi Tuhan mereka. Iblis akan meninggalkan Dajjal untuk memerintah manusia, dan menggantikannya setelah pesta selama 40 hari 40 malam. Jadi sampai di sini akhirnya kita menjadi paham, bahwa Samiri, ternyata memang merupakan nama Dajjal yang sebenarnya, yang kemudian oleh Iblis. Nama Samiri ini dibuang 2 huruf terakhirnya hingga namanya menjadi Sem, dan kemudian dikenal sebagai Paman Sem. Ketika mendengar nama Sem atau Paman Sem, biasanya yang terlintas di pikiran kita adalah negara Amerika Serikat. Simbol mata satu yang dikenal sebagai The Seeing Eye of the God, menjadi lambang resmi Amerika Serikat dan ada pada uang kertas pecahan $1.
Simbol ini juga memiliki simbol burung hantu dalam ukuran yang sangat kecil. Simbol owl sering dikaitkan dengan simbol Dajjal, karena keduanya memiliki nilai gematria yang sama. Simbol mata satu dalam segitiga, sebagai simbol mata Tuhan yang melihat segalanya, dikaitkan dengan Lucifer, yang merupakan sosok pemimpin malaikat yang diusir dari surga dan turun ke dunia. Dalam Islam, Lucifer disebut sebagai Azazil. Simbol mata satu ini juga dikenal sebagai The Seeing All Eye of Lucifer. Istilah The Seeing All kemudian digunakan sebagai protokol domain untuk mengontrol akses internet di seluruh dunia, yang dikenal sebagai WWW, atau World Wide Web. Protokol WWW diambil dari huruf Ibrani ke-6, yaitu VAV, yang kemudian dikaitkan dengan kode bilangan 666 sebagai bilangan sakral Lucifer, sang raja iblis dan sekutu abadi Dajjal. Dajjal dan iblis adalah sekutu abadi dalam bentuk mirror atau cermin, yang dalam bahasa sains disebut titik antipod. Mirror pertama adalah bahwa Dajjal terlihat, dan iblis tidak terlihat. Mirror kedua, jika Dajjal adalah raja manusia, yakni raja Yahudi, maka iblis adalah raja jin. Bilangan 666 ini didapat sebagai simbol Dajjal dari kitab Perjanjian Lama Bab Wahyu. Mirror ketiga, jika Dajjal tidak memiliki keturunan, maka iblis memiliki keturunan. Mirror keempat, Dajjal dan iblis sama-sama bertempat di laut. Namun jika Dajjal bertempat di timur, maka iblis bertempat di barat. Dalam riwayat hadits yang panjang tentang Tamim Ad-Dari, Nabi Muhammad menyatakan bahwa Dajjal berada di Laut Syam atau Laut Yaman, dan akan muncul dari arah timur, dari tempat asalnya. Dalam riwayat hadits lainnya Nabi Muhammad menegaskan, bahwa Dajjal akan muncul di sebelah timur, dan menunjuk ke arah timur hampir 20 kali. Sementara lokasi iblis menurut beberapa sumber adalah di tengah laut, di mana ia mengirimkan para tentaranya. Menurut kitab Veda Bhavisha Purana, tempat di mana Kalipurusha bermeditasi, adalah Laut Segitiga Bermuda, sebuah daerah perairan misterius di Amerika Utara. Dalam hal ini, Dajjal dikatakan berada di timur, dan iblis berada di barat. Jadi kita dapat menyimpulkan, bahwa Dajjal berada di laut di timur yang lokasi tidak dieksplisitkan, dan iblis berada di Laut Segitiga Bermuda di barat. Pertanyaannya, manakah arah timur yang ditunjuk oleh Rasulullah sebagai tempat kemunculan Dajjal? Sementara kita tahu, bahwa saat mengucapkan hal tersebut, posisi Rasulullah sedang berada di Mekah. Jawabannya, mungkin ada pada nasihat Nyimas Rara Santang, putri Prabu Siliwangi, yang berganti nama menjadi Syarifah Mudaim setelah ia menunaikan ibadah haji dan bermukim di Mekah. Ketika berada di Mekah itulah, Syarifah Mudaim mewejang putranya, Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, untuk menemui kakeknya yaitu Prabu Siliwangi, di sebuah negeri yang berada di arah timur dari Mekah. Nyimas Rara Santang berkata kepada anaknya, di timur sana, ada negeri bernama Pakuan Pajajaran, subur dan makmur, dengan pohon-pohon hijau dan bukit-bukit yang subur. Eyangmu, Sri Baginda Maharaja Prabu Siliwangi, adalah penguasanya yang disegani oleh negara-negara tetangga. Kamu harus pergi ke sana suatu hari nanti, bertemu dengan eyangmu dan meminta berkah. Dari wejangan Nyimas Rara Santang kepada Sunan Gunung Jati inilah kita menjadi paham, bahwa arah timur yang dilihat dari Mekah itu adalah Nusantara. Nah, pertanyaan lanjutannya adalah, di bagian wilayah Nusantara sebelah manakah sesungguhnya Dajjal berasal mula dan kelak akan muncul darinya? Untuk melacak tempat keberadaan Dajjal di Nusantara, maka kita harus melacaknya lewat ciri-ciri lokasi tempat keberadaannya. Menurut hadits, tempat tinggal iblis dikelilingi oleh ular-ular yang banyak, hal yang serupa juga berlaku untuk tempat tinggal Dajjal, yang juga tidak terlepas dari keberadaan ular. Dalam sebuah hadits riwayat Imam Ahmad, Rasulullah pernah bertanya kepada Ibnu Syayyad tentang apa yang sedang dilihatnya. Ibnu Syayyad menjawab, bahwa dia melihat sebuah singgasana di atas lautan yang dikelilingi oleh beberapa ular. Rasulullah pun menyatakan, bahwa Ibnu Syayyad sebenarnya melihat kerajaan iblis. Lalu jika merujuk pada manuskrip kuno yang dibukukan oleh Muhammad Isa Daud, disebutkan bahwa pulau tempat tinggal Dajjal, dikenal dengan nama Jazirah Hatesu Arahib wa Dabah al-Halba, yang berarti pulau yang dihuni oleh ular yang mengerikan dan binatang dabah yang berbulu lebat. Sampai di sini akhirnya kita menjadi paham, bahwa tempat kemunculan Dajjal di arah timur yang dilihat dari posisi kota Mekah, lokasinya berada di laut yang masuk wilayah Nusantara, dan memiliki ciri-ciri banyak ular di sekelilingnya. Lantas di manakah gerangan lokasi yang dimaksud?
Jawabnya ada dalam kitab Veda Ramayana, bagian Kiskindahanda yang menyebutkan, bahwa sebelum melewati Plaksa Dwipa atau Pulau Sulawesi, dan mencapai Pulau Iksu di sisi lain, para Vanara harus melewati Laut Iksu, atau Laut Masalembo hingga Laut Banda, dan pulau-pulau kecil di tengahnya. Dinyatakan pula, bahwa Laut Iksu dihuni ular raksasa yang mengendus ganas. Ayat ini secara tidak langsung mengungkap misteri Laut Masalembo, yang selama ini dikenal sebagai segitiga Masalembo. Dan melihat dari ciri-ciri yang disebutkan, maka karakteristik segitiga Masalembo ini, sesuai dengan nama Pulau Dajjal yang disebut dengan nama Jazirah Atesu Ar-Rahib wa Ed-Dabah Al-Halba, yang berarti pulau yang dihuni ular yang mengerikan dan binatang dabah yang berbulu lebat. Dan ketika kita membagi seluruh wilayah dunia berdasarkan garis waktu yang dikenal sebagai Greenwich Mean Time atau GMT, maka kita akan mendapatkan fakta, bahwa segitiga Masalembo di Plaksa Dwipa atau Pulau Sulawesi yang berdasarkan ciri-ciri yang disebutkan dalam kitab Veda Ramayana yang diduga sebagai tempat tinggal Dajjal, ternyata merupakan mirror atau cermin dari segitiga Bermuda, yang berdasarkan kitab Veda Bhavishya Purana diduga sebagai tempat Kalipurusa atau Iblis. Jika waktu di segitiga Bermuda menunjukkan pukul 8 malam, maka waktu di segitiga Masalembo akan menunjukkan pukul 8 pagi. Begitu juga ketika terjadi gempa, jika segitiga Bermuda berguncang, maka segitiga Masalembo juga ikut merasakan guncangan. Dari pemaparan ini, kita menemukan lokasi Dajjal yang disebutkan oleh Nabi Muhammad, yaitu Dajjal berada di Laut Syam atau Laut Yaman, dan akan muncul dari arah timur dari tempat asalnya. Laut Syam atau Laut Yaman yang dimaksud, bukanlah Syam yang ada di Timur Tengah, karena lokasinya haruslah berada di sebelah timur dari Mekah. Dalam literatur berbahasa Perancis yang berjudul Nouvelle Description de l'Archipelague Oriental ou Asiatique disebutkan, bahwa kota Makassar, memiliki beberapa nama kuno seperti Zion, Sion, Sian, Sangguin, Cauripana, Getigan, dan Suppa. Sian sendiri dalam dialek lokal bahasa Makassar, dilafalkan sebagai Siang, yang kemudian mengalami transliterasi menjadi Skiom atau Ciom dalam bahasa Portugis, Zion dalam bahasa Belanda, Ceo dalam bahasa Cina, dan Syam dalam bahasa Arab. Sehingga, Laut Syam yang dimaksud oleh Rasulullah sebagai tempat tinggal Dajjal di timur, sesungguhnya adalah Laut Masalembo atau Laut Iksu, yang dikenal pula sebagai segitiga Masalembo. Arti kata Syam dalam bahasa Arab, adalah matahari. Hal ini mirip dengan apa yang dinyatakan dalam kitab Veda Ramayana, bahwa di wilayah yang bernama Plaksa Dwipa atau Pulau Sulawesi, terdapat sebuah wilayah paralel di bumi dalam dimensi yang lebih tinggi, yang dihuni oleh jenis manusia dari golongan Hamsa, Patanga, Urdayana, dan Satyanga. Mereka adalah manusia, namun bercahaya layaknya matahari. Inilah alasannya, mengapa Pulau Sulawesi dalam literatur kuno disebut dengan nama Syam yang berarti matahari, tidak lain adalah karena Pulau Sulawesi dahulu dihuni oleh jenis manusia yang bercahaya layaknya matahari, yang kemudian berpindah ke dimensi paralel, namun masih berada di Pulau Sulawesi. Sampai di sini maka akhirnya kita juga menjadi paham, mengapa di daratan Plaksa Dwipa atau Pulau Sulawesi, juga terdapat wilayah paralel dalam dimensi yang lebih tinggi yang bernama Wentira, yang lokasinya ditandai dengan sebuah tugu warna kuning keemasan, karena warna kuning keemasan, adalah simbol dari warna matahari.